Sebelumnya, kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Utusan Pajang datang ke Mataram. Uun di sana kerajaan Pajang. Waktu itu Sultan keluar Sinerwaka di pagelaran. Para putra, sentana, menteri, bupati sudah lengkap. Para bupati melaporkan situasi Mataram terakhir. Putra Sultan Senopati ing Alaga benar-benar balelo melawan Sultan. Tandanya sekarang sudah membangun benteng. Putraku Ki Benawa berangkatlah ke Mataram bersama Adipati, Tuban, dan Tumenggung Mancanegara. Perintah Sultan, tanyakan kepada kakakmu Senopati, benarkah dia mau bermusuhan melawan aku? Pangeran Benawa serta Adipati Tuban, Tumenggung Mancanegara bersedia, lalu berangkat bersama para prajurit. Di Pajang dan sekarang menteri bernama Panglasan yang sudah kenal begitu baik dengan Senopati. Panglasan segera mengurus abdi ke Mataram, memberitahu Senopati bahwa Sultan mengirim utusan yang dipimpin Pangeran Benawa dengan membawa prajurit lengkap. Siaga perang. Senopati setelah mendengar berita itu segera menjemput mereka ke Randu Lawang. Orang-orang Mataram beramai-ramai ikut menjemput dengan membawa hidangan. Perjalanan sudah sampai di Randu Lawang. Pangeran Benawa setelah mengetahui Senopati menyambut, segera turun dari kudanya. Saling melindungi lalu saling berangkulan. Keduanya sama-sama menangis karena lama tidak berjumpa. Begitu rindunya Pangeran Benawa, perlahan berkata, "Kakang, begitu rindunya pada Kakang." Keduanya saya diutus kemari berhubung Rama Prabu mendengar kabar katanya Kakang akan memberontak. Kabar itu benar atau tidak? Saya mohon diberitahu secara terus terang. Senopati menjawab, "Adimas, terserah Rama Prabu. Kanjeng Sultan, raja yang tajam mata batinnya. Segala yang terbetik di dalam hati saya, Kanjeng Sultan, pasti sudah mengetahui isi hati saya. Segala kemampuan saya adalah dari pemberiannya. Mataram ini saya tidak merasa memilih dan menguasai. Semua adalah milik Kanjeng Sultan. Ini saya memberi hidangan dari para abdi Mataram. Silahkan menikmati." Pangeran seluruh bala prajurit bersama-sama makan secara merata. Adimas Benawa, marilah ke Mataram. Di sana sebagai penghormatan sudah saya siapkan minuman arak pilihan. Dimas berkenan berpesta pora di Mataram. Dimas juga sesembahan orang-orang di sini. Marilah, silahkan naik gajah berdua bersama saya." Pangeran Benawa berkata kepada Tumenggung Mancanegara,
tumenggung mancanegara, berita yang sampai pada Rama Prabu itu bohong semua. Kakang Senopati tidak punya niat bermusuhan dengan Kanjeng Rama. Aku percaya pada Senopati. Tandanya jika tidak berniat bermusuhan adalah hidangan dan sikap kehormatannya pada orang-orang di Pajang. Pangeran lalu naik berdua bersama Senopati, berangkat seluruh balanya. Sesampai di Mataram, lalu masuk ke dalam kedanton. Mereka kemudian bersama-sama duduk, lalu makan minuman berpesta pora, minuman keras, serta menabuh gamelan. Gala ganjur. Marilah sekali suasana pesta pora itu. Bala dari Pajang dan Tuban juga berpesta di luar. Adipati Tuban bertanya kepada Senopati, "Kakang Senopati ing Alaga, saya mendengar kabar jika Kakang suka menari rangin." Senopati menjawab, "Adi, ya saya senang. Tetapi orang Mataram tidak ada yang bisa." Adipati Tuban lancang mulutnya ingin menunjukkan kepandaian dan kesaktiannya. Ia lalu memerintah temannya untuk bersama menari ringan. Orang Tuban mulai menari ringan, memamerkan kekuatannya, menyombongkan keberaniannya dan keteguhannya. Adalah seorang putra Panembahan. Raden Rangga namanya. Ia sangat sakti, ruso, kuat, dan amat pemarah. Lalu bisik-bisik berniat ikut menari. Senopati yang lalu berusaha menahan diri membentak putranya Adipati Tuban. Tahu jika Raden Rangga berniat ikut menari, tetapi dilarang oleh Senopati. Adipati Tuban lalu mengizinkan Raden Rangga ikut serta karena sudah diperkenankan. Ia mengambil perisai dan tuak dan tombak tanpa ujung mata tombak. Terlalu berat, maka dibawa oleh 4 orang. Tombaknya terlalu besar dan panjang. Benda-benda seberat itu oleh Raden Rangga dilemparkan ke atas. Adipati Tuban terengang keheran-heranan menyaksikan kejadian itu. Adipati Tuban lalu memerintahkan teman-temannya untuk menandingi Raden Rangga. Jangan percaya dengan kesaktian Raden Rangga. Orang-orang Tuban lalu beramai-ramai menusuk dengan tombak asli. Raden Rangga kebal, ia tidak apa-apa, tetap asik menari saja dan tidak mau membalas. Lalu diperintah oleh Adipati Tuban dan Senopati untuk membalas. Raden Rangga segera membalas dengan tangan kosong. Seorang dari orang-orang Tuban itu ditimpuk kepalanya sampai pecah, tewas seketika, lalu geger. Pangeran Benawa dan Adipati Tuban dengan seluruh bala tentaranya pulang tanpa pamit menuju ke Pajang. Sesampainya di Pajang, lalu menghadap Sultan. Tetapi Pangeran Benawa dan Adipati Tuban laporannya berbeda.
Laporannya, Pangeran Benawa menyatakan bahwa Senopati itu begitu baik serta sangat hormat sekali dengan orang Pajang. Sementara laporan Adipati Tuban dan Tumenggung Mancanegara, Senopati betul-betul mau memberontak, berniat memusuhi Pajang. Tandanya telah membuat benteng dan jagang parit yang dalam di sekitar benteng, serta menyombongkan kesaktiannya. Putranya yang bernama Raden Rangga menimpuk seorang dari Tuban hingga pecah kepalanya. Meninggal seketika. Kanjeng Sultan setelah mendengar itu amat pusing. Lama terdiam memikirkan laporan putranya dan para menteri yang saling berbeda. Semua laporan itu tidak ada yang saya terima. Ki Benawa itu laporannya benar. Kiranya tak mungkin Senopati berani dengan saya, karena telah saya ambil putra sejak kecil. Sudah seperti anak kandung sendiri, serta banyak ajaran yang telah saya berikan. Setelah dewasa, saya memuliakannya. Mataram pasti ia akan membalas semua kebaikan saya. Adapun laporan Adipati Tuban dan Tumenggung Mancanegara itu benar juga. Jika Senopati berniat menaklukkan Pajang karena tahu ramalan Sultan Giri, padahal saat ini Mataram ibarat bunga sedang mekar. Tumenggung Mancanegara dan Adipati Tuban unjuk atur Kanjeng Sultan, Mataram bisa diumpamakan setitik api mampu belum berkobar. Sebaiknya segera disiram. Saya anggap memukul Mataram berkobar. Sebaiknya Sultan perlahan berkata, "Saya takut kepada Allah dan sudah ditakdirkan oleh Allah jika di Mataram akan ada raja besar menguasai seluruh tanah Jawa. Bagaimana kalian akan merekayasa mengubah rencana Allah?" Adipati Tuban dan Tumenggung Mancanegara menunduk, tidak dapat menjawab Kanjeng Sultan, lalu masuk ke dalam istana.